Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait perbedaan penulisan artikel ilmiah untuk desain penelitian yang berbeda, terutama penelitian kuantitatif, kualitatif, dan artikel review. Di sini saya sudah mempunyai 4 artikel yang coba akan saya bahas di mana letak perbedaan penulisannya. Artikel yang pertama berjudul Predictors of Diabetes Mellitus in Indonesia based on National Health Survey. Artikel ini dipublikasikan di Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences. Artikel ini desain penelitiannya adalah observasional atau kuantitatif, di mana observasionalnya adalah cross-sectional. Artikel yang kedua adalah The Effectiveness of Quran Recitation Therapy and Aromatherapy on Cancer Patients Stress Level in Abdul Wahab Sahrani Hospital in Samarinda, Indonesia. Artikel ini desain penelitiannya adalah eksperimental. Yang ketiga adalah artikel yang desain penelitiannya adalah kualitatif. Judulnya adalah Breast Cancer Stigma Among Indonesian Women, a Case Study of Breast Cancer Patient. Artikel yang keempat adalah terkait systematic review. Judulnya adalah A Systematic Literature Review on Obesity, Understanding the Causes and the Consequences of Obesity and Reviewing Various Machine Learning Approaches Used to Predict Obesity. Jadi, saya punya 4 artikel ini. Saya akan mencoba untuk memberikan gimana perbedaannya. Oke, yang pertama, terkait latar belakang introduction. Dari keempat-empatnya ini, introduction ini tidak ada perbedaan. Ya, artinya di bagian introduction ini semua wajib membuat justifikasi, ya, justifikasi penelitian. Di mana di bagian introduction Anda harus mengungkapkan kenapa penelitian ini menarik. Kenapa penelitian ini perlu untuk diteliti? Kenapa penelitian ini perlu untuk dipublikasikan? Jadi Anda harus membahas terkait alasan-alasan. Nah, alasan-alasan ini dia harus diperkuat dengan data dan fakta. Makanya harus berdasarkan evidence base. Di bagian introduction ini selalu banyak data, ya, angka, fakta. Kalau Anda lihat di sini dia mengungkap data dan fakta, ya. Kalau misalnya data tidak menemukan, berarti fakta yang diungkapkan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah di bagian methods. Di bagian material and methods, ya, ini perbedaannya adalah di bagian penjelasan metodologinya. Ya, yang terpenting ini, ya, misalnya seperti ini. This research was a quasi-experimental research which will one group pretest and post-test. Jadi menjelaskan dulu nih apa desainnya. Begitupun juga, ya, jadi di bagian desain study ini akan berbeda-beda. Juga akan berbeda pula di bagian partisipannya. Ya, di bagian partisipan. Jadi kalau di cross-sectional misalnya, partisipan langsung diambil secara satu kesatuan.
ya. Tapi kalau di eksperimental, partisipannya dia akan dipilih, ya. Bagaimana eh, partisipannya itu diambil, gitu, ya. Misal begini, misalnya nih, partisipan in the study were cancer patient who were in the chemotherapy unit and were hospitalized at ABS hospital for at least 3 days, misalnya seperti itu. Jadi ada kriterianya. Begitupun kalau di kualitatif, ya kalau di kualitatif dia akan menjelaskan informannya siapa, ya, informannya siapa, terus kenapa alasan informan itu, ya, gitu. Selanjutnya adalah kalau untuk di systematic review ini yang sedikit berbeda, ya. Kalau tadi di kualitatif menjelaskan informannya siapa, apa perannya. Kalau di quasi eksperimen dan observasional seperti cross-seksional menjelaskan dari mana sampelnya, jumlahnya berapa, ya, bagaimana mengambilnya. Tapi kalau untuk di systematic review, artikel review, biasanya dia akan ada yang namanya research protokolnya, ya, research method, di mana di situ eh, proses biasanya yang dimasukkan, ya. Di sini ada research proses, bagaimana Anda mengambil data, bagaimana mengekstrak data, bagaimana menganalisis data. Contoh ini misalnya, ya. Contoh seperti ini. Jadi Anda menjelaskan di bagian methods. Misalnya bagaimana cara mencari artikelnya. Misalnya obesity, or overweight, and factors. Misalnya seperti itu. Ya, parameter, or parameter dan sebagainya. Jadi proses-proses pengambilan paper, ya, pengambilan paper dan ini ya, jurnal tujuannya. Oke, selanjutnya adalah mengenai study selection juga. Jadi perbedaannya adalah kalau di paper artikel review itu Anda eh, menjelaskan bagaimana sampel artikel itu didapat. Oke. Oke, selanjutnya mengenai kalau untuk di em, ini ya, di bagian observasional atau kuantitatif juga akan wajib menjelaskan variabelnya apa saja. Misalnya nih, di sini ada variabel diabetes mellitus, ada age, ada hypertension, ada overweight. Dijelaskan apa itu variabelnya apa, bagaimana mengukurnya, gitu, ya. Begitupun juga di sini, ya, di eksperimental juga menjelaskan variabelnya apa yang diteliti, bagaimana mengukurnya. Kalau untuk di kualitatif, ya, variabelnya itu juga dijelaskan apa variabel yang diteliti. Ya, bagaimana mengkolek datanya dengan FGD misalnya, ya, begitu. Oke, selanjutnya adalah di bagian hasil. Untuk di bagian hasil di quantitative research, ya, entah itu eksperimen, maaf, entah itu cross-sectional, entah itu case control, entah itu cohort, pasti dia ada yang namanya tabel. Tabel yang berisi angka-angka, ya, angka hasil penelitian. Begitupun juga yang di eksperimental, ya, eksperimental dia ada angka. Tapi kalau untuk kualitatif, hasilnya adalah hasil wawancara. Misal seperti ini. This finding was supported by in-depth interview with the informant, di mana hasil dari hasil wawancara itu ada yang namanya tanda petik seperti ini. Artinya kalau tanda petik seperti itu, ini adalah kalimat langsung, jadi direct quote, direct apa yang dikatakan langsung oleh informan. Misalnya ini mawar gitu ya. Ya, jadi ini adalah apa yang dikatakan langsung. Terus nanti dibahas, ya, dibahas bagaimana penjelasannya.
Kalau untuk artikel review, ya artikel review yang dijelaskan ini adalah hasil dari bacaannya, ya seperti ini misal, ya hasil dari bacaannya. Misalnya dari si ini ya, si Cheng ini, apa faktornya? Dari Chokem, apa faktornya? Dari Isida, apa faktornya? Ya, dari Keramat et al, apa faktornya? Jadi apa yang ditemukan di paper itu yang harus ditulis di bagian hasil dan pembahasan. Ya. Oke, selanjutnya adalah pada bagian hasil masing sudah discussion. Discussion ini semua hampir sama. Ya, jadi membahas apa yang sudah ditemukan. Ini semua sama ini ya. Jadi substansinya, hasil temuannya itu apa. Ya, jadi semua sama untuk bagian discussion. Oke ya, conclusion di akhir pun juga akan sama. Ya, conclusion. Oke, berarti dapat saya simpulkan. Sebentar. Ada lagi um, ada conclusion ya, ada acknowledgement ya, ucapan terima kasih ini juga sama semua. Jadi dapat saya simpulkan, yang berbeda adalah di bagian metode dan di bagian hasil, di metode dan hasil. Ya, metode menyesuaikan dengan metodenya masing-masing. Hasil menyesuaikan dengan data yang didapat. Kalau kualitatif berarti datanya data narasi, data yang didapatkan wawancara, ditulis secara langsung, direct quotes. Kalau kuantitatif, ya entah itu kuantitatif termasuk observasional, cohort, ya cross-sectional, dia metodenya lebih mengarah berapa jumlah sampel, apa variabelnya. Kalau hasilnya, ya hasil untuk yang kuantitatif, mau eksperimental, ada berbentuk angka. Gitu, ya. Baik, begitu. Selebihnya adalah yang berbeda itu yang namanya gaya selingkung, ya. Jadi gaya selingkung, ya gaya selingkung ini sesuai dengan peraturan dari jurnal tersebut, ya. Misalnya, jadi ada namanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu seperti contohnya. Misalnya di jurnal Malaysian di Malaysian Journal ini, ya Malaysian Journal ini dia ada yang namanya acknowledgement, ya dan conclusion. Tapi kalau di jurnal ini, di jurnalnya BMC, ya di BMC ini dia conclusion ada, acknowledgement-nya tidak ada, ya acknowledgement tidak ada. Ada biasanya ada, tapi dia dimasukkan langsung ke dalam sub apa ya sub poin yang lain, begitu. Jadi setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Gaya selingkung itu adalah gaya gaya penulisan. Misalnya fontnya berapa ukurannya, terus jenis fontnya apa, ya mau Times New Roman atau apa itu akan berbeda-beda. Terus juga citasi daftar pustaka juga akan berbeda-beda. Ya ini ya, maaf ada acknowledgement tapi di sini ada funding, tapi kalau jurnal yang tadi tidak ada funding, ya. Nah, ini berbeda ya. Jadi ini lebih lengkap ya. Misalnya seperti ini, ada consent of publication, competing interest, ethic approval, funding, availability of data and materials ya. Ini lebih lengkap misalnya di sini. Tapi kalau di jurnal yang tadi dia cukup sampai conclusion knowledge saja. Ya, ini yang dinamakan case lingkung. Termasuk penulisan references ya, termasuk penulisan references ini juga berbeda-beda. Apakah menggunakan APA ya, apakah menggunakan Harvard, menggunakan Vancouver, akan berbeda-beda ya gaya-gayanya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dalam menjelaskan perbedaan artikel penelitian dari kuantitatif, kualitatif, dan eksperimental serta artikel review. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.